Ada yang dididik dengan penuh kesabaran, bahkan di dalam situasi rumah itu aman-aman dan baik-baik saja. Tapi ada yang gagal untuk menjemput masa depannya. Menyerah kalau sudah ada situasi yang rumit. Bahkan kadang-kadang tidak rumit, tetapi dijadikan rumit. Sekali lagi, kalau toh memang kita mau kabur dari setiap situasi yang tengah terjadi dalam diri kita, selama niatnya itu hanya akan menjadi sebuah mimpi yang tak akan pernah bisa terrealisasi dalam kehidupan saudara. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kita bisa berjumpa kembali di tayangan Anjang Sony pada saat ini. Dan sungguh kita patut mengucap syukur kepada Tuhan atas kesempatan yang dianugerahkan, bahwa saya dan saudara-saudariku semuanya ketika bisa hadir dan merasakan hari ini, hidup di saat ini, di saat Bapak Ibu melihat tayangan ini, mendengarkan tayangan ini, sekali lagi itu karena anugerah. Berarti Allah memberikan kita kesempatan untuk menjalani hidup sampai di hari, di saat penjenengan nonton, di saat penjenengan mendengarkan yang namanya tayangan Anjang Sony ini. Saat ini saya akan mengajak Bapak Ibu dan Saudaraku untuk menggumuli sebuah tren dari anak muda gitu. Ya, tren yang saya maksud tadi adalah kalimat pendek, kabur aja dulu. Ya, kesannya itu adalah kalimat yang bisa menolong seseorang supaya dia tidak diam, ya, supaya dia bisa segera melakukan sesuatu yang berharga dalam perjalanan kehidupannya. Tetapi bisa jadi hal tersebut dijadikan sebuah persoalan, bahwa ketika seseorang itu kabur tanpa memiliki alasan dan meninggalkan semua persoalan yang sedang terjadi, wah, itu artinya kan orang tersebut tidak percaya diri, itu baik orang tua, orang muda, atau siapapun begitu. Ya. Bahwa kita punya tanggung jawab hidup, ya. Bahwa kita harus menyelesaikan setiap persoalan hidup, ya. Bahwa kita tidak bisa kita lari dari realitas kehidupan yang ada, ya. Ya, tren kabur aja bisa jadi diasumsikan sebagai sebuah ungkapan yang positif, tetapi bisa jadi itu juga bisa menjadi ungkapan yang negatif. Sebab ketika kita berpikir kita akan kabur, kalau memang niatnya adalah untuk hal baik, bagi saya itu hal yang luar biasa banget gitu. Tetapi kalau niatnya sudah tidak baik, hanya ingin kabur gitu aja, aduh, hidup itu kan tidak bisa tidak dihadapi. Persoalan itu kan tidak bisa tidak kita hadapi. Hal real yang paling menyusahkan sekalipun, paling menyedihkan sekalipun, nggak bisa tidak kita hadapi. Ya, harus dihadapi, apapun konsekuensinya. Ya, ini pengalaman berharga dari Nabi Elia ketika dia diancam oleh Ratu Isabel. Ya, di dalam satu Raja-Raja pada pasalnya yang ke-19. Ada beberapa kalimat yang bagi saya cukup menarik untuk menjadi sebuah pergumulan, bahwa di satu Raja-Raja 19, saya akan bacakan. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Betsheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku.
Ya, saya baca cukup sampai di ayatnya yang keempat ini saja. Nabi Elia adalah Nabi Allah dan dia memiliki sebuah tindakan yang heroik sekali. Dia mampu mengalahkan nabi-nabi Baal, ya, nabi-nabi yang menyembah berhala, ya, di dalam konteks di kitab 1 Raja-Raja 19 ini. Tetapi ketika Elia berhadapan dengan situasi yang rumit, dan di saat itu setelah dia memenangkan sebuah proses pertarungan antara dirinya dengan nabi-nabi Baal, ternyata Ratu Isabel yang menjadi pendukung utamanya nabi-nabi Baal itu mengancam. Dan ancaman itu membuat nyali dari Nabi Elia itu betul-betul berada pada titik yang terendah. Sampai dia harus melarikan diri, sampai dia harus mencoba untuk menjauh dari situasi yang tengah terjadi. Ya, di satu sisi kalau itu sebagai satu bentuk proses penyelamatan, saya masih oke-oke aja gitu. Tetapi kalau realitas dari persoalan itu tidak dihadapi dan pada akhirnya harus ditinggalkan, maka situasi itu kan akan tetap menjadi situasi yang tidak akan pernah berhenti. Ya, masalah itu tidak akan pernah bisa terselesaikan. Walaupun pada akhirnya dikala Nabi Elia berada pada titik jenuhnya itu, dia menyatakan bahwa kalau hidupnya tidak lebih baik dari nenek moyangnya, lebih baik aku mati saja, itu dia katakan begitu. Tetapi disitulah Allah bekerja dan Allah memulihkan dia untuk tetap menjemput masa depannya. Dia memang tidak disuruh kembali ke Ratu Isabel, tetapi dia diminta untuk melangkah menjalankan kehidupan yang seharusnya dia jalani. Nah, peristiwa ini juga menjadi sebuah gambaran bahwa seringkali kita berhadapan dengan masalah yang rumit, berhadapan dengan masalah yang sangat nggak bisa dipikir dengan nalar kita. Dan dikala seperti itu, seringkali kita juga betul-betul berada pada titik yang terendah, kita menyerah. Bapak Ibu, teman-teman muda, setiap masalah itu memang dihadapi oleh setiap orang dengan kondisi yang berbeda-beda. Ada si A menerima masalah, dia mampu menerimanya dengan lapang dada. Tetapi ada masalah diterima oleh si B, itu sudah menjadi persoalan yang sangat besar. Ada masalah yang mungkin hanya sebuah konflik di internal keluarga, itu sudah bisa menjadikan seorang anak atau orang tua merasa dia betul-betul tersiksa oleh keadaan. Tetapi ada orang yang menghadapi masalah bahkan orang tuanya sudah meninggal, tidak hanya yatim tapi yatim piatu. Dia harus berjuang sendiri mulai sejak kecil. Dia harus berupaya supaya dia tetap eksis dalam menghadapi perjalanan kehidupannya. Tapi dia bisa. Nah, pertanyaannya sekarang, apa yang menyebabkan kita lalu harus kabur dari setiap situasi itu? Ya. Apa yang menyebabkan kita harus kabur? Bukankah kita diciptakan oleh Allah dengan kondisi yang sama sebagai manusia? Ya. Sebagai manusia, kita dimampukan untuk menjadi orang yang luar biasa. Karena kita adalah orang-orang yang memang diproses dan dibentuk dalam sebuah perjalanan kehidupan. Satu orang menghadapi situasi itu dia tangguh dan sanggup menyelesaikan sampai akhir. Contoh, pernah saya punya kenalan orang yang pada akhirnya menjadi pemilik sebuah hotel besar begitu ya. Tapi dia berangkat dari apa? Anak panti asuhan yang sudah tidak lagi menemukan yang namanya bapak dan mamahnya. Tetapi dia bisa. Ya, ada orang yang dia hanya hidup dengan ibunya saja. Tetapi ibunya sanggup menyelesaikan setiap persoalan itu sehingga anak ini menjadi anak yang luar biasa dalam masa tumbuh kembangnya di situasi sulit dan dia menjadi hebat. Ada anak yang bapak ibunya masih lengkap tetapi problematika yang terjadi di dalam dirinya itu membuat dia seperti nggak berdaya, sudah. Setiap situasi yang menimbulkan masalah di tengah-tengah keluarga itu selalu dirasakan, dipikirkan secara sensitif.
Ya, sehingga dia selalu merasa tersakiti, merasa paling sakit, merasa paling tidak nyaman, dan itu terjadi di banyak tempat. Ya, ada yang orang tuanya itu ya dalam mendidik sangat keras, ya, tetapi orang tersebut justru tertempa dan akhirnya menjadi manusia hebat. Ada juga. Ada yang dididik dengan penuh kesabaran, bahkan di dalam situasi rumah itu aman-aman dan baik-baik saja. Tapi ada yang gagal untuk menjemput masa depannya. Nah, ini menjadi bukti real bahwa ketika kita menghadapi setiap situasi itu, mari kontrol dirimu untuk tidak terus merasakan suasana hati yang sensitif. Tetapi bangkitlah dengan semangat yang baru untuk menjumpai situasi itu. Untuk menghadapi situasi itu. Bahwa kita mau dimanapun, kemanapun, berjumpa dengan siapapun, di situ pasti ada masalah. Di situ selalu ada persoalan. Di situ kita tidak pernah akan bisa diam dan netral tanpa masalah. Sudah, ayo cari di mana ada hidup tanpa masalah. Ya, cari. Kita hidup di tengah-tengah keluarga siapalah yang kemungkinan di situ tidak ada masalah. Nggak mungkin. Selalu akan berhadapan dengan masalah. Nah, maka menempa mental ini, membentuk mental ini untuk menjadi manusia-manusia yang tangguh itu, tentu kembali belajar kepada apa yang Tuhan inginkan dalam perjalanan kehidupan setiap kita. Karena kecenderungan dari setiap kita itu memang iya, saya sadari, sensitif. Kecenderungan dari setiap kita iya, kalah dengan keadaan. Kecenderungan dari setiap kita iya, menyerah kalau sudah ada situasi yang rumit. Bahkan kadang-kadang tidak rumit, tetapi dijadikan rumit. Nah, itu kan yang menjadi persoalan adalah bukan hal yang rumit, tapi dijadikan rumit. Ayo. Tenangkan hatimu, tenangkan pikiranmu, percayalah, timbulkan rasa percaya dirimu kembali, jangan takut menghadapi setiap situasi-situasi sulit seperti itu, ya. Sekali lagi, kalau toh memang kita mau kabur dari setiap situasi yang tengah terjadi dalam diri kita, selama niatnya adalah niat baik, no problem. Tetapi kalau kabur itu artinya kita meninggalkan problematika yang sedang kita jumpai. Pinginnya kita segera memimpikan sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba. Hidupmu nyaman, hidupmu baik, hidupmu betul-betul menjadi luar biasa. Sekali lagi, itu hanya akan menjadi sebuah mimpi yang tak akan pernah bisa terrealisasi dalam kehidupan saudara. Ya. Sejak manusia pertama itu dididik oleh Tuhan ketika mereka jatuh dalam dosa. Dididik apa? Untuk mengolah tanah. Untuk berkeringat di dalam mencari kebutuhan hidup. Untuk mengalami kesakitan ketika dia bersalin. Dan untuk berhadapan dengan problematika antar manusia yang kadang-kadang tidak mudah. Tetapi sekali lagi, ketika kita berada pada titik seperti itu dan kita menjadi manusia yang sangat bimbang, tidak tahu harus berbuat apa. Saya mau katakan, jangan kabur. Hadapi setiap situasimu. Manusia hebat itu karena dia dibentuk oleh situasi yang tidak mudah. Tuhan memberkati. Terima kasih.